Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alwi Yahya dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Manajemen Bauran Pemasaran Pendidikan dalam Meningkatkan Minat Peserta Didik di Mandua Tulungagung. Nah, yang pertama ini adalah pendahuluan. Untuk penelitian ini dilatar belakangi oleh tiga hal, yaitu yang pertama pentingnya kegiatan pemasaran di lingkup pendidikan. Nah, pemasaran dalam lingkup pendidikan akan dengan adanya pemasaran, lembaga pendidikan akan dikenal dan juga diketahui oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk eh, latar belakang yang kedua dipengaruhi karena adanya fenomena persaingan yang semakin ketat dalam memperoleh minat siswa, khususnya dalam tingkat sekolah menengah ke atas. Nah, ketatnya persaingan ini menjadikan beberapa lembaga pendidikan itu mengalami penurunan dan bahkan beberapa lembaga juga tidak bisa melanjutkan kegiatan operasionalnya. Nah, hal ini menjadikan pengelolaan terhadap elemen-elemen faktor-faktor yang memiliki daya saing perlu dilakukan. Nah, manajemen bauran pemasaran, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemasaran yang stabil dan juga efektif dalam menarik minat peserta didik. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan desain dengan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melakukan dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan model Miles and Huberman, di mana mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Nah, untuk pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber agar data yang diperoleh akan lebih konsisten dan pasti. Selanjutnya yaitu terkait pembahasan. Nah, manajemen bauran pemasaran Mandua Tulungagung dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, tahapan perencanaan strategi bauran pemasaran Mandua Tulungagung melalui dua tahapan, yakni tahapan analisis pasar dan juga merancang strategi bauran pemasaran. Nah, Mandua Tulungagung sebelum merancang strategi bauran, Mandua Tulungagung melakukan analisis pasar, yaitu dengan cara memahami segmentasi pasar, target pasarnya, dan juga positioning lembaga madrasah tersebut. Nah, untuk kegiatan merancang strategi pasar, strategi bauran ini, Mandua Tulungagung dilakukan dengan menciptakan produk ataupun program berkualitas unggul dengan memperhatikan kualitas input dan juga output. Nah, untuk selanjutnya, Mandua Tulungagung terkait perencanaan harga ataupun biaya dilakukan dengan melakukan analisis pasar dan mempertimbangkan kualitas program, rencana sekolah, dan mempertimbangkan latar belakang ekonomi siswa. Yang kemudian strategi dari besaran biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu ditentukan bersama rapat komite. Nah, untuk perencanaan barang tempat, Mandua Tulungagung berusaha menempatkan lembaga di lingkungan strategis dan berfokus pada upaya penciptaan lingkungan belajar yang nyaman dan ditunjang dengan pemenuhan fasilitas yang memadai. Kemudian untuk perencanaan bauran promosi dilakukan dengan membentuk tim pemasaran sekolah. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan strategi bauran pemasaran. Nah, dalam tahapan pelaksanaan, Mandua Tulungagung memiliki keunikan, di antaranya Mandua Tulungagung menawarkan program berbasis unggulan dengan menerapkan kurikulum merdeka untuk siswa baru dengan program-program berbasis unggulan, yakni program unggulan kelas riset, kemudian kelas akademik, kelas multimedia, kelas olahraga, tata boga, seni, dan juga kelas eh, olahraga, kemudian juga kelas unggulan keagamaan ataupun program PK. Nah, Mandua Tulungagung juga menawarkan program non-akademik seperti pramuka, drum band, paskibra, kir, dan juga riset. Nah, dalam pelaksanaan bauran harga, Mandua Tulungagung menetapkan keterjangkauan biaya dan memberikan reward kepada calon siswa berprestasi sesuai dengan capaian siswa. Nah, selanjutnya untuk bauran tempat, Mandua Tulungagung berupa tempat yang strategis, nyaman, dan dilengkapi fasilitas yang mumpuni seperti adanya IT port. Kemudian untuk kegiatan promosi, Mandua Tulungagung dilakukan dengan menggunakan media cetak dan juga media digital. Media cetak menggunakan brosur dan juga baliho, sedangkan media digital Mandua Tulungagung memanfaatkan website sekolah dan juga media sosial, utamanya Instagram dalam bentuk liput koran digital liputan Mandua Tulungagung.
Nah, selain itu, Mandua Tulungagung juga mempromosikan dengan cara melalui pengadaan event yang ada yang dilangsungkan di lembaga sekolah dan juga secara tidak langsung melalui word of mouth atau mulut ke mulut. Kemudian untuk evaluasi strategi program pemasaran Mandua Tulungagung dilakukan dengan melihat dan membandingkan program yang sudah berjalan dibandingkan program yang telah berjalan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk evaluasi, Mandua Tulungagung juga mengadakan rapat untuk mengetahui kekurangan dan juga dilanjutkan dengan upaya perbaikan. Nah, selain itu Mandua Tulungagung juga melihat bagaimana pagu maupun standar penerimaan yang ditetapkan Mandua Tulungagung sebagai indikator keberhasilan pemasarannya. Nah, yang mana selama jumlah peminat melebihi daripada pagu yang ditetapkan, maka artinya Mandua Tulungagung masih cukup diminati oleh masyarakat. Adapun selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, Mandua Tulungagung memiliki manajemen program pemasaran yang baik untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Nah, manajemen program pemasaran dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, perencanaan strategi program pemasaran Mandua Tulungagung telah direncanakan sesuai dengan kondisi sekolah, analisis pasar, dan juga ditetapkan sesuai dengan tujuan madrasah. Kemudian pelaksanaan strategi program pemasaran dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dirancang sebelumnya dan bisa berubah sesuai dengan analisis pasar. Kemudian untuk evaluasi Mandua Tulungagung dilakukan dengan melihat bagaimana indikator dari pemasaran yang telah ditetapkan oleh Mandua Tulungagung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.